Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Novita Andriani, Holidatul Azizah, dan Nabila Ilmi Hakimah akan memaparkan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Safi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Dalam proposal penelitian ini memuat beberapa hal, yaitu pertama, bab 1 pendahuluan, kedua, bab 2 kajian pustaka, yang ketiga, metode penelitian, dan daftar pustaka. Bab 1 Pendahuluan 1. Pendidikan adalah suatu proses pembentukan dan pengembangan diri melalui potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik serta mengaktualisasikan secara optimal dalam lingkungannya. 2. Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang penting karena merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. 3. Model pembelajaran Safi dapat membantu siswa untuk belajar secara aktif dalam pembelajaran matematika sehingga tidak dapat membuat siswa jenuh pada saat pembelajaran berlangsung. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Safi pada hasil belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar? Bab 2 kajian pustaka. A. Model Safi. 1. Pengertian Safi atau Somatic Auditory Visual Intellectual adalah suatu metode pengajaran yang memadukan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan seluruh emosi dalam proses pembelajaran. Elemen yang terkandung dalam Safi ada 4. Yang pertama somatik, yaitu pembelajaran yang dalam kaitannya dengan tubuh atau indera peraba, kinestetik, keterlibatan fisik, gerakan tubuh dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua auditori, yaitu belajar dengan berbicara dan juga mendengarkan. Yang ketiga visual, yaitu metode pembelajaran dengan cara mengamati dan juga menggambarkan sesuatu. Yang keempat yaitu intelektual, berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami materi yang dibahas. 2. Tahapan model Safi. Yang pertama, tahap persiapan. Bertujuan untuk menimbulkan minat belajar siswa, memberi mereka peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Yang kedua, tahap penyampaian. Bertujuan untuk membantu siswa menemukan materi belajar yang baik dengan cara yang menarik dan juga menyenangkan. Yang ketiga, tahap pelatihan, yaitu membantu siswa mengintegrasikan dan memadukan pengetahuan atau keterampilan baru dengan berbagai cara. Yang keempat, tahap penampilan, membantu siswa menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pembelajaran sehingga prestasi mereka terus meningkat. B. Hasil belajar. 1. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yaitu prestasi belajar di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk angka. Hasil belajar juga dapat diartikan dengan perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, indikator hasil belajar. Yang pertama, ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang ditentukan dengan tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. C. Hasil penelitian terdahulu, yaitu hasil belajar menunjukkan kategori yang baik. Bab 3 metode penelitian. 1. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, angket atau kuesioner, dan dokumentasi pada saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah tes dan lembar angket. Setelah memperoleh data dalam proses pengolahan datanya menggunakan teknik analisis statistik dengan bantuan software SPSS. Yang kedua, populasi dan sampel.
Populasinya terdiri dari 20 siswa kelas 5 yang duduk di sekolah dasar, dan sampel penelitian yang digunakan adalah sebagian dari populasi yang ada, yaitu berjumlah 10 anak. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data supaya pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan lembar angket. Pada penelitian ini menggunakan tes yang dijawab oleh responden dengan benar terkait pelajaran matematika yang telah mereka pelajari. Sedangkan untuk angket atau kuesioner dibagikan kepada responden dan dijawab dengan cara memberikan tanda checklist pada kondisi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan tes, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Untuk tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penelitian. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon yang sesuai dengan permintaan. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Teknik analisis data. Pada penelitian ini, data yang sudah terkumpul disusun dan diolah. Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik. Teknik analisis statistik merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.